Halo semua, dan di video kali ini kita akan nge-react salah satu video yang sempat viral di TikTok, yaitu tutorial ngarit ya di sini ya. Ngarit yang memenuhi standar di sini. Yang bikin video ini adalah Lord Tombro Widodo ya di sini ya. Dan aku nge-reactnya di YouTube-nya sekarang, cuy. Dan bisa dibilang Lord Tombro Widodo ini adalah seorang profesional dalam hal pengaritan lah. Pokoknya kalian kalau mau nonton langsung aja mampir ke tempatnya atau YouTube-nya Lord Tombro Widodo ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja untuk react. Let's go. Oke cuy, kita bakal ke video yang pertama. Kata temanku yang bagus itu adalah yang tutorial ngungkal arit agar landep ya di sini ya. Oke, kita lihat dulu mungkin ya. Saya akan tunjukkan cara maintenance atau ngungkal arit sesuai standar prosedur aritmatika. Untuk konfigurasi ungkal diletakkan di belapak seperti ini. Telapak anjir. Pertama kita harus menentukan koefisiensi gerak kinetis. Oke, koefisiensi gerak kinetis. Besar gaya adalah 1 Newton sepanjang 25 cm. Dan presisi. Esek. Hidung smooth. Perhatikan efek downforce ketika mengungkal. Kalau terlalu cepat begini akan mengakibatkan arit terangkat dan daya cengkram berkurang. Untuk performa arit yang maksimal, perhatikan suhu air untuk menyiram. Jangan terlalu panas karena tangan akan locot lah masih. Dan ketika arit keungkal, disitulah suketmu kena mental. Kok iso ya lo? Oh, palu arit. Kok enak mobil polisi ya? Oke. Di sini cukup menghibur teman-teman untuk videonya, di mana banyak hal yang cukup tidak terduga ya kata-katanya ya, untuk istilahnya juga di sini. Oke, kita akan bahas dari segi sains ya di sini ya. Kali ini saya akan tunjukkan cara maintenance atau ngungkal arit sesuai standar prosedur aritmatika. Untuk konfigurasi aritmatika ya, pakai standar prosedur aritmatika. Oke. Belapak seperti ini. Kayak belapak itu kayak batangan gitu ya teman-teman ya, kayak bongkahan. Pertama kita harus menentukan koefisiensi gerak kinetis. Oke, koefisien gerak kinetik itu adalah koefisiensi yang dimiliki oleh gaya gesek kinetik, di mana dilambangkan dengan μk. μk itu adalah koefisiensi gerak kinetik di mana dua benda yang saling bergesekan itu udah saling bergesek, udah saling gerak gitu ya. Ada lawan katanya atau musuhnya di sini adalah μs. μs itu adalah gambaran untuk kayak gesek yang terjadi ketika benda diam, jadi masih bersentuhan aja gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Siapkan ancang-ancang. Besar gaya adalah 1 Newton sepanjang 25 cm. Oke, 1 Newton sepanjang 25. Oke, kita bisa hitung cuy dari sini rumusnya dari usaha di situ. Kita bisa pakai rumus W sama dengan F kali S ya teman-teman ya. F ini gaya dan S-nya adalah jaraknya ya. Jadi W sama dengan tadi kan F-nya kan 1 Newton ya, terus dikalikan S-nya itu 25 cm atau 0,25 meter ya kalau dijadiin meter. Jadi rumusnya W-nya ini ketemu 0,25 Joule. Jadi usaha yang digunakan di sini adalah 0,25 Joule ya teman-teman. Gerakan harus dinamis dan presisi. Esek. Hidung smooth. Oh iya, direbung semut. Perhatikan efek downforce ketika Oke, downforce ya teman-teman ya. Downforce itu adalah kayak misalkan kalian punya kaca mobil di sini ya. Nah, di sini tuh ada gaya yang berlawanan. Misalkan mobil kalian jalan nih, kan ada udara yang nabrak kaca mobil kalian kan. Nah, biasanya arah udaranya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ketika nabrak bidang kacanya, itu biasanya dia akan mengakibatkan efek downforce karena ada perbedaan tekanan antara di atas mobil dan di dalam mobil atau di bawah mobil ya teman-teman ya. Oke, jadi itu yang membuat mobil kalian atau mobil keluarga kalian atau mobil di jalanan itu tetap di jalan atau nggak terbang ya teman-teman ya. Terlalu cepat begini akan mengakibatkan arit terangkat. Nah, biasanya kalau terlalu cepat itu orang mengasah aritnya itu bentuknya bukan gini lagi, tapi bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, ketika pisau aritnya itu bentuknya kayak gini, biasanya itu malah tekanan udaranya akan seperti ini teman-teman. Kayak gini dan akan mengangkat aritnya akhirnya, yang membuat arit itu tidak terasa di sini. Oke, kita lanjutkan. Dan daya cengkram berkurang. Benar kan, daya cengkram berkurang. Maksimal,
perhatikan suhu air untuk menyiram, jangan terlalu panas, karena tangan akan melocot. Melocot, Mas. Iya benar. Ketika arit keungkal, disitulah suketmu kena mental. Oke. Inilah yang gue suka. Quotes terakhirnya, di saat aritku kuungkal, di sanalah suketmu atau rumputmu itu kena mental. Ini keren banget cuy. Ini quotes yang dimunculkan oleh anak-anak Indonesia di sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini ya. Tutorial ngarit katanya temanku, banyak fisikanya cuy. Oke, kita lihat lagi cuy. Ini saya akan memberikan tutorial ngarit sesuai prosedur. Saat ngarit boyok dan gitu harus menjadi tumpuan agar tidak terjadi kecetet atau kejulinu. Dan pertama, pegang arit dengan kemiringan 47 derajat. 47 derajat anjir. Pegang terhadap tanah adalah 15 cm. Berarti hamaksnya ya. Pusat pada tangan kanan. Dan kekuatan ayunan kurang lebih 1 horsepower. Anjir, 1 horsepower. Bagian pang, mintakan di area popokan, lalu mak jelem. Begitulah tutorial ngarit hari ini. Dalam waktu singkat saja sudah mendapatkan suket yang segini banyaknya. Suket. Terima kasih. Ya ampun, bilingual banget pakai Jawa sama Indonesia, keren. Oke, kita mulai analisisnya di sini ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial ngarit sesuai prosedur. Saat ngarit boyok dan gitu harus menjadi tumpuan. Ini buat kalian yang newbie ini harus didengerin ya teman-teman ya. Tidak terjadi kecetet atau kejulinu. Dan pertama, pegang arit dengan kemiringan 47 derajat. Ini cukup epic ya. Biasanya orang-orang dalam buku atau dalam soal atau dalam permasalahan itu pakai 45 derajat. Tapi Lord Widodo di sini menggunakan 47 derajat. Cukup ekstrim ya di sini. Elevasi tertinggi. Elevasi terhadap tanah adalah 15 cm. Oke, elevasi tertinggi. Berarti kalau bisa digambarkan elevasi tertinggi itu misalkan kayak gini. Ini misalkan tanahnya nih ya. Terus ini ada tumbuhan atau rumput misalkan. Nah, rumput kayak gini, terus kalian tuh harus motongnya itu di sini. Elevasi tertinggi hamaksnya itu segini ya teman-teman ya, 15 cm ya teman-teman ya, 15 cm dari tanah hamaksnya ya. Jadi kalian kalau selama masih ada di daerah sini itu masih boleh kalian potong, tapi kalau udah di atas takutnya kena tangan kalian. Ini cukup logis juga sih teman-teman. Oke, lanjut. Tumpu berpusat pada tangan kanan. Oke. Pengertian untuk tangan itu sebenarnya banyak ya teman-teman ya, luas. Jadi ada di bahunya atau di sikunya itu masih termasuk tangan, atau di pergelangannya atau di jari-jarinya. Mungkin kalau bisa dispesifikasikan, aku nggak tahu ya. Kalau Lord Widodo ini mungkin maksudnya adalah di siku-sikunya kalau ngarit ya mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Dan kekuatan ayunan kurang lebih 1 horsepower. Oke. Kekuatan ayunan 1 horsepower itu cukup besar loh teman-teman. Dimana kalau misalkan ya, kalau surveinya kalau manusia itu biasanya bisa mengeluarkan 1,2 sampai 1,4 dalam waktu singkat, dimana manusia itu kalau dobrak sesuatu itu biasanya keluarnya adalah 1,2 sampai 1,4 horsepower ya. Dan ini pakai 1 horsepower, ini cukup besar sebenarnya cuy kalau bisa dibayangkan ya. Mungkin kalau standarnya Lord Widodo kayak gitu ya nggak apa-apa ya. Lalu pegang pada bagian pang, mintakan di area popokan, lalu mak jelem. Begitulah tutorial ngarit hari ini. Tutorial ngarit. Dalam waktu singkat saja sudah mendapatkan suket yang segini banyaknya. Oke. Terima kasih. Nice. Keren sih, ini penuh perhitungan ya. Keren. Ini profesional sekali cuy. Lanjutkan lagi teman-teman untuk cara pemilih arit yang baik dan benar. Nah, ini katanya temanku cukup fisika juga ya, cukup sains juga, dimana perhitungannya juga banyak ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Kali ini saya berada di showroom equipment pertanian atau bakul arit. Saya akan menunjukkan bagaimana memilih arit sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Untuk membebat kolonjono, lingkar luar arit harus besar. Gadang harus bisa menahan torsi 20 Nm agar bisa mempertahankan gaya sentripetal. Oke. Lingkar luar, kita menggunakan rumus 1/4 kali pi kali diameter. Skala kontur interval, dan kemiringan lereng juga mempengaruhi pemilihan arit. Misalnya, kontur X berketinggian 225 meter. Anjir, tinggi banget guys. Berketinggian 125 meter. Kemiringan lereng XY adalah 5%. Kok bisa? Gunakan arit yang kecil. Oke, pakai arit yang kecil. Manuver. Ketika arit sudah dikasir, disitulah suketmu ketar-ketir. Ya ampun, Mbak, cakep banget. Kok enak polisi nih kayaknya apa kayaknya. Di saat aritnya sudah dikasir, di sanalah rumputmu ketar-ketir ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas secara fisika lagi teman-teman di sini. Kali ini saya berada di showroom equipment pertanian atau bakul arit.
saya akan menunjukkan bagaimana memilih arit sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Anjir. Untuk membebat kolon jono, lingkar luar arit harus besar. Gagang harus bisa menahan torsi 20 Nm. Oke, torsinya di sini kita ketahui ya itu 20 Nm ya, torsinya 20 Nm. Nah, kalau menurut hukum Newton 2 itu torsi itu berbanding lurus dengan inersia kali percepatan. Kalau percepatannya kita nggak ketahui, kita ibaratkan satu aja ya teman-teman ya. Nah, berarti inersianya kita bisa ketahui yaitu 20 kg per meter persegi ya teman-teman ya. Nah, kita bisa ketahui untuk percepatan sudutnya atau percepatannya untuk waktu ngarit itu ya teman-teman ya. Itu dari rumus L atau momentum sudut sama dengan inersia dikalikan percepatan. Nah, momentum sudutnya kita nggak diketahui, kita misalkan satu aja di sini. Jadi 1 sama dengan 20 dikalikan W. Jadi W-nya kita bisa tahu yaitu 1/20 ya teman-teman ya. 1/20 ini setara sama 0,05 radian per second. Nah, untuk 1 radian sendiri itu biasanya itu setara dengan 60 derajat. Nah, untuk ukuran segini ya teman-teman ya, itu cukup kecil ya percepatannya. Jadi kayak mungkin terlalu kecil, tapi nggak tahu lagi ya teman-teman ya. Kan kita belajar dari Lord Widodo di sini. Mungkin standarnya seperti itu teman-teman. Aku juga nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan aja di sini. Bisa mempertahankan gaya sentripetal. Oke, untuk menghitung lingkar luar, kita menggunakan rumus 1/4 kali pi kali diameter. Oke, ini pakai rumus keliling lingkaran ya teman-teman ya. Kan kalau keliling lingkaran itu pi kali d kan ya teman-teman ya. Nah, kita ibaratkan di sini yaitu aritnya itu 1/4 lingkaran ya untuk kelilingnya atau sisi luarnya. Nah, makanya pakai 1/4 pi kali d ya teman-teman. Skala kontur interval, dan kemiringan lereng juga mempengaruhi pemilihan arit. Misalnya, kontur X berketinggian 225 meter. Oke, kontur X di sini sama dengan 225 meter ya di sini, ibarat ya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Dan titik Y berketinggian 125 meter. Oke, Y-nya sama dengan berapa tadi? 125 meter. Oke. Kemiringan lereng XY adalah 5%. Kemiringan XY berarti R-nya sama dengan 5%. Kok bisa? Kan nggak ada jaraknya di sini. Aduh. Berarti kalau kita bisa konversi ya dari ini ya teman-teman ya, kan ini jaraknya delta H-nya berarti adalah 100 meter ya teman-teman ya. 100 meter jaraknya ini nggak diketahui S-nya tanda tanya ya di sini ya. Kita bisa hitung, mungkin kalau aku nggak usah ngitung secara ya teman-teman ya, itu sekitar 2 km berarti cuy untuk jaraknya. Misalkan kalau tak gambarin berarti ini ya, ini titik X, ini titik Y, ini titik Y. Ini tuh jaraknya 2 km dan ini tuh cukup jauh ya teman-teman. Berarti ini cukup landai teman-teman sebenarnya. Ini cukup landai atau nggak terlalu miring ya teman-teman ya. Ini jaraknya ini nggak terlalu miring. Jadi cukup landai. Untuk kemiringan tersebut gunakan arit yang kecil agar mudah bermanuver. Arit yang kecil. Ketika arit sudah dikasir, disitulah suketmu ketar-ketir. Aduh, banyak cantik anjir. Polisi nah kayaknya. Nice lah. Aku suka ini cuy, nice. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah mau like, share, and subscribe. Dan kalau kalian mau nge-subscribe Lord Widodo, channelnya adalah Tom Bro Widodo, langsung aja di subscribe, langsung aja mampir ke sana. Pokoknya segitu aja mungkin ya, nama aku Koko, aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.